Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih akan membahas tentang pelajaran bahasa Sunda. Namun tentunya dan sudah pasti dengan materi yang berbeda. Kalian simak baik-baik ya. Sebelum Bu Helda mulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, kita mulai saja. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Helda akan menjelaskan materi bahasa Sunda tentang istilah pakasaban. Yang pertama yang akan Bu Helda bahas yaitu rupa-rupa pakasaban, macam-macam pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengetahui istilah pakasaban itu apa. Yang ketiga, menerapkan istilah pakasaban dalam sebuah kalimat. Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rupa-rupa pakasaban. Nah, macam-macam pekerjaan. Macam-macam pekerjaan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada pakasaban yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Macam-macamnya apa saja? Contohnya atau macam-macamnya adalah tukang mebel, kemudian petani, pamayang. Ada barang yang dijualnya itu terlihat ya. Kalau petani apa barang yang dijualnya? Padi. Kalau pamayang atau pelaut barang yang dijualnya apa? Itu adalah ikan. Nah, jadi pakasaban atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi produk yang dijualnya berupa benda atau barang. Kemudian jenis yang kedua yaitu pakasaban yang menghasilkan jasa. Contohnya pramugari ya. Pramugari pekerjaan atau yang dijualnya itu adalah sebuah jasa. Kusir ya, tenaga. Kemudian pilot, dokter ya, bukan benda yang dijual. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang istilah pakasaban. Sebelum ke istilah pakasaban, Bu Helda akan menjelaskan apa itu pakasaban atau patukangan atau pekerjaan. Pakasaban atau patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara istilah pakasaban ya adalah kata-kata yang ada hubungannya dengan pakasaban atau pekerjaan atau patukangan. Ada kata apa saja sih yang berhubungan dengan istilah pakasaban? Yang pertama, paraji. Paraji itu apa sih? Paraji adalah tukang ngurus nu ngajuru atau orang yang biasanya membantu orang melahirkan. Itu disebut juga paraji. Kalau zaman dahulu biasanya sebelum ke bidan itu ditangani oleh paraji ya. Kalau Indonesia itu dukun beranak. Kemudian yang kedua, jagal. Nah, jagal ini adalah orang yang jago memotong ya, memotong hewan seperti sapi, domba, kemudian kerbau dan lain sebagainya. Istilah pakasaban berikutnya adalah kuli. Nah, kuli ini adalah orang atau buruh kasar, pekerja kasar ya, biasanya tukang manggul, tukang manggulin beras, kemudian manggulin barang, kuli bangunan, itu disebut kuli. Kemudian yang berikutnya ada kuncen. Kuncen ini adalah orang yang mengurus kuburan ya. Kemudian ada nayaga. Nayaga ini adalah orang yang memukul gamelan atau orang yang memainkan gamelan. Yang nabe itu memukul. Kemudian yang berikutnya pamayang. Ini adalah orang yang mencari ikan di laut atau dikatakan nelayan. Yang selanjutnya ada pandai, bukan pandai pinter ya. Ini pandai dalam bahasa Sunda itu artinya adalah
orang yang suka membuat peralatan dari besi. Ya. Jadi orang yang suka membuat peralatan dari besi itu disebut pandai. Yang berikutnya, pramugari. Ini kalian pasti sudah tahu. Dalam bahasa Sunda adalah juruladen dina kapal udara. Ya, juruladen dina kapal udara atau orang yang membantu, orang yang memberikan pelayanan ya ketika di pesawat. Yang berikutnya ada dalang. Dalang ini adalah orang yang melakoni sebuah cerita wayang. Ya, orang yang melakoni cerita wayang. Yang ke-10 ada kusir. Kusir adalah orang yang mengendalikan delman. Ya, delman atau hewan yang suka dipakainya itu adalah kuda. Itu disebut kusir. Istilah pakasaban berikutnya ada pilot. Pilot adalah orang yang menjalankan pesawat terbang atau tukang ngapungkeun kapal udara. 12 masinis. Masinis nyaeta tukang ngajalankeun kereta api atau orang yang menjalankan kereta api. Kemudian ada supir. Supir ini udah tahu ya, orang yang mengemudikan ya, orang yang mengemudikan mobil. Tukang ngajalankeun atau nyupiran mobil. Yang berikutnya ada nahoda. Nahoda ini adalah orang yang menjalankan kapal laut. Kemudian ada mandor. Nah, mandor ini adalah orang yang tugasnya memantau. Ya, orang yang tugasnya memantau dan mengatur para pekerja. Yang berikutnya ada anjun. Anjun ini adalah orang yang membuat barang dari gerabah ya, atau barangnya berupa alat dapur. Nah, alat dapurnya itu terbuat dari tanah liat. Ya, terbuat dari tanah. Gerabah. Barang yang dikatakan gerabah itu berarti bahan dasarnya itu berasal dari tanah liat. Istilah pakasaban berikutnya ada gending. Apa itu gending? Gending adalah orang yang membuat perabotan dari bahan dasarnya adalah kuningan. Yang berikutnya ada kamasan. Kamasan ini adalah orang yang membuat perhiasan dari atau yang berbahan dasar emas atau perak. Kalau orang yang membuat dari perabotan dari bahan dasar kuningan itu gending. Nah, kalau orang yang membuat perhiasan dari bahan dasar emas atau perak itu disebut kamasan. Yang berikutnya ada modim. Nah, apa itu modim? Modim adalah orang yang suka azan. Ya, modim itu adalah orang yang suka azan, muazin kalau di bahasa Arab. Yang berikutnya itu ada sinden. Nah, sinden ini adalah orang yang suka mengawihkan atau menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu Sunda atau lagu Jawa. Nah, yang terakhir itu ada malim. Kalau tadi ada modim, nah sekarang ada malim. Malim ini adalah orang yang pekerjaannya itu menjinakkan hewan yang ganas atau hewan yang buas seperti harimau, singa, yaitu terkenal dengan kebuasannya. Nah, orang yang menjinakkannya disebut malim. Nah, itu tadi ada 21 yang berhubungan dengan pakasaban atau istilah pakasaban. Silakan kalian pahami baik-baik, silakan kalian baca baik-baik. Selanjutnya adalah kalian bisa menerapkan istilah-istilah pakasaban tadi itu dibuat ke dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pertama, buat kalimat dari kata supir. Oke, Bu Halda contohkan. Kalimat yang dibuat oleh Bu Halda adalah Mang Maman jadi supir bus pariwisata. Nah, itu contoh yang Bu Halda
Anda buat. Kemudian yang kedua, jagal. Jagal itu tadi orang yang pekerjaannya memotong hewan-hewan, ya. Misalnya hewannya sapi atau kambing atau kerbau. Itu contohnya. Ketika dibuatkan dalam sebuah kalimat, maka kalimat yang Bu Halda buat adalah nu jadi jagal pas Idul Adha kamari teh aya lobaan. Yang menjadi jagal ketika Idul Adha kemarin ada banyak. Itu contoh-contoh bagaimana kita membuat kalimat dari istilah pakasaban yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk melatih kalian supaya kalian terbiasa lagi dengan istilah-istilah pakasaban serta membuat kalimat, silakan kalian kerjakan dan buat kalimat dari kata-kata yang sudah disediakan, baik itu yang ada di modul ataupun yang ada di video pembelajaran ini. Kalau sudah selesai, teman-teman, boleh nanti jawabannya difoto, kemudian upload lewat Google Drive. Oke? Sebelum Bu Halda mengakhiri, seperti biasa Bu Halda akan memberikan kuis bahasa Sunda. Boleh jawabannya ditulis di buku. Nanti kirim ke Bu Halda, ya. Kirim ke Bu Halda lewat WA. Pertanyaannya adalah, silakan oleh kalian tentukan pakasaban yang ada di bawah ini masuk ke dalam jenis pakasaban jasa atau barang, ya. Masuk ke dalam pakasaban jasa atau barang. Bu Halda banyak sediakan ini macam-macam pakasaban, ya. Ini masuknya kemana? Ya. Ada kuncen, nayaga, pandai, dalang, kuli, nahoda, masinis, pramugari, pilot, pamayang, kusir, paraji, anjun, kusir, moding, supir, sinden, mandor, gending, kamasan, malin, dan jaga. Mana yang dimasukkan ke dalam pakasaban yang menghasilkan jasa atau pakasaban yang menghasilkan barang? Silakan kalian tulis jawabannya di buku. Jangan lupa jawabannya difotokan lalu kirim ke nomor WA Bu Halda, ya. Siapa cepat, dia poinnya akan tinggi tentunya. Oke, itu saja yang bisa Bu Halda sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Halda sampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa kalian pahami. Allah berikan kemudahan kalian untuk memahami video pembelajaran kali ini. Dari Bu Halda, cukupkan sekian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jangan lupa disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.